Emporio, apa kabar nih kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Hari ini senang banget karena saya Devi bisa menemani teman-teman semua. Dan tentunya hari ini juga nggak sendiri karena kita udah ditemenin oleh salah satu desainer kami yang tentu pastinya udah nggak asing lagi, yaitu ada Bapak Wimba. Halo Pak Wimba, apa kabar hari ini? Halo Bung Devi, hai Sobat Emporio. Kabar baik, semoga kabar baik juga untuk Bung Devi dan semua Sobat Emporio dimanapun berada. Oke nih Sobat Emporio, seperti biasa, karena kita sudah kedatangan satu lagi proyek desain yang selesai konstruksi, jadi bangunannya sendiri sudah berdiri dengan megah. Hari ini kita bakalan cerita-cerita sedikit tentang gimana sih proses desainnya dari awal sampai selesai dengan Bapak Wimba. Boleh kan Pak Wimba? Boleh sekali Bung Devi. Oke, kalau gitu langsung aja kita tanya, mungkin boleh diceritain gimana sih latar belakang dari proyek kita kali ini Pak Wimba? Oke, baik. Jadi latar belakang bangunan ini berdiri di lahan seluas 490 meter persegi dan berlokasi di Bilangan, Jakarta Barat. Jadi posisi lahan berada di hook dengan ukuran lebar muka lahan itu 23 meter dan panjang ke belakang itu 21,9 meter. Jumlah lantai sendiri pada bangunan sebanyak 3 lantai plus ada rooftopnya juga dengan total luas bangunan di range luasan 700 sampai 750 meter persegi. Lalu style tampilan bangunan sendiri yang kami adopsi di sini bergaya modern tropis dengan permainan bidang geometris dan fasad menggunakan tampilan batu alam. Oke, kalau tadi sedikit informasi umum, boleh di-spill nggak untuk penataan ruang atau kebutuhan ruangnya sendiri seperti apa? Oke, baik Bung Devi. Jadi kebutuhan ruang sendiri pada bangunan ini dibagi menjadi 3 zona lantai. Jadi lantai dasar difungsikan untuk service area, lalu lantai 1 difungsikan sebagai area berkumpul keluarga utama, lalu untuk lantai 2 difungsikan untuk area beristirahat. Baik, jadi tadi kita udah dapat sedikit gambaran informasi umum dari proyek kali ini. Kira-kira ada nggak sih special request dari klien kita? Oke, baik. Jadi special request ada. Special request dari klien sendiri itu untuk jumlah parkir kendaraan yang cukup banyak karena rumah ini akan digunakan sebagai tempat utama berkumpul keluarga besar. Hal tersebut membuat zona lantai utama harus kami naikkan ke lantai di atasnya. Special request selanjutnya, klien menginginkan taman indoor private dan bangunan terkesan masif dan besar. Dari permintaan ini kami olah pola meshing bangunannya membentuk huruf L terbalik. Pola ini juga memberikan kesan bangunan menjadi besar dan ruang berkumpul utama mendapatkan view taman luar dan taman dalam. Oke, tadi kan udah kita bahas secara umum mengenai latar belakang, terus ada special request juga. Pastinya selama proses desain yang cukup panjang ini, dari awal sampai akhir, tentu ada dong mungkin sedikit masalah-masalah atau sedikit tantangan nih Pak Wimba. Selama proyeknya dikerjakan tuh seperti apa, terus solusi yang bisa dari Pak Wimba berikan dan tim seperti apa juga nih Pak Wimba? Oke, baik Bung Devi. Jadi untuk masalah dan tantangan sendiri, untuk desain peletakan ruang tidak banyak permasalahan. Karena secara garis besar klien sudah cocok dengan gambaran awal konsep desain yang kami ajukan. Hanya tinggal penyesuaian terhadap detail-detail yang diinginkan oleh klien. Dan klien cukup komunikatif untuk menyampaikan gagasan ide untuk penyempurnaannya. Lalu untuk desain tampilan fasad bangunan sendiri, klien request didominasi dengan material batu alam. Hanya saja secara perawatan ingin tetap low maintenance, sehingga hampir keseluruhan material yang diaplikasikan pada bangunan kami berikan pendekatan menggunakan material pengganti yang non-alami atau buatan. Baik, jadi tadi ada satu hal yang cukup menarik nih untuk disimak, yaitu klien kita sangat aktif sekali memberikan gagasan atau ide-idenya seperti itu ya Pak Wimba. Jadi ini menarik banget Sobat Emporio, kalau Sobat Emporio mau buat desain, jangan ragu untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau ide-ide baru dari kalian. Karena nantinya akan sangat berpengaruh sekali dengan hasil desain, supaya nanti bisa disesuaikan dengan tim desainer kami. Oke, sekarang kita lanjut dari project ini. Pak Wimba, boleh diceritain nggak keunggulannya apa aja sih? Oke, baik. Jadi kalau untuk keunggulannya sendiri, posisi lahan ini kebetulan berada di hook, jadi memberikan daya tarik secara tampilan. Karena terdapat 2 muka fasad yang dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang. Lalu bagian kepala pada bangunan sendiri dibuat melayang dan berukuran besar, serta aksen topian atap menambah kesan grande pada tampilan utama bangunan ini. Wah, keren banget ya. Nah sekarang nih Mbak Wimba, karena bangunannya sendiri sudah berdiri, jadi sudah selesai konstruksi, boleh kali di-spill area-area mana aja sih yang jadi favoritnya Pak Wimba? Oke, baik Bung Devi.
Jadi untuk area favorit sendiri menurut kami adalah ruang berkumpul utama di lantai 1. Ada 3 faktor yang menjadikan ruang ini menarik. Pertama, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur kering mengusung open plan konsep sehingga menjadikan ruang berkumpul keluarga ini menjadi sangat lega. Kedua, kualitas ruang yang bermacam-macam dengan permainan ketinggian plafon pada ruang. Ruang keluarga kami desain memiliki void dan double high ceiling sehingga memberikan kesan grande pada ruang. Lalu untuk ruang makan dan dapur kering didesain dengan ketinggian standar sehingga dapat menciptakan suasana intim saat sedang berkumpul di area ini. Ketiga, ruang utama ini diapit oleh 2 taman dan didesain banyak bukaan kaca sehingga memberikan visibilitas yang lebih lega lagi dan memberikan kesan suasana taman outdoor di bawah menyatu dengan ruang utama indoornya. Kira-kira seperti itu, Bung Devi, untuk area favorit yang bisa kami berikan. Well, Sobat Emporio, itu tadi kita sudah mendengarkan sedikit cerita singkat mengenai project desain kita, proses desainnya dari awal sampai akhir seperti apa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cek hasil konstruksinya. Hai Sobat Emporio, kali ini kita akan menyaksikan video hasil konstruksi salah satu proyek desain kami yang berlokasi di Jakarta. Secara looks, hunian kali ini tentu begitu kental dengan kesan modern tropisnya. Mulai dari bentuk bangunan yang menonjolkan bidang geometris khas gaya modern, hingga dipadu dengan penggunaan batu alam dan material bernuansa kayu, pastinya semakin menonjolkan kesan rumah tropis yang menyegarkan. Bagian lantai ini kami desain sebagai area-area ruang komunal untuk tempat berkumpulnya keluarga. Salah satu ruang yang mudah kita temukan adalah bagian living area yang didesain megah dengan permainan ketinggian plafon dibuat lebih tinggi atau yang umum kita sebut dengan istilah void. Dilengkapi dengan dining area, ruang ini terasa super lega karena menggunakan konsep open plan. Nah, siapa sih yang gak bakal terpana dengan tampilan dry kitchen kekinian yang super menawan ini? Kalau Sobat Emporio pingin punya suasana rumah yang asri dan lebih sejuk, gak ada salahnya untuk sediakan sedikit space sebagai area taman hijau. Walaupun belum selesai, kita bisa ketahui bahwa ruang ini diperuntukkan sebagai area master bedroom. Dibuat bernuansa hangat, area ini didesain dengan lebih banyak menggunakan material kayu sebagai finishingnya. Dan ini adalah area master bathroomnya. Super mewah kan? Tak lupa, area walk-in closet dengan penataan kabinet dibuat rapi memanjang. So, what do you think? Rumah idaman yang mewah dan berkelas? Yuk langsung saja hubungi Emporio Arsitek untuk mewujudkan hunian impianmu.